Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Halo, apa kabar semuanya? Nah, abang kakak, semoga kabar kamu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan yang pastinya hari ini masih semangat kan mengikuti pembelajaran? Nah, abang kakak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, di minggu lalu kamu sudah banyak liburnya ya, beberapa hari. Nah, dimulai dari libur 17 Agustus, kemudian juga libur menyambut Tahun Baru Hijriah. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang tertunda di libur kemarin. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Agar apa? Agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah, berkah dan ilmunya bermanfaat buat kamu. Nah, kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Masih di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, dan di subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita mempelajari materi kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, itulah keempat tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai dengan mempelajari materi pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi pertama, yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga. Nah, apa itu? Yaitu persatuan Indonesia. Nah, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak bersatu? Nah, ayo kita pelajari. Jadi abang kakak, seperti biasa, Misaka juga mengingatkan bahwa dasar negara kita yaitu adalah Pancasila, di mana yaitu terdiri atas 5 dasar yang harus kita pedomani sebagai kita sebagai warga negara yang baik. Nah, salah satu isi dari Pancasila yaitu sila ketiga merupakan persatuan Indonesia, di mana maknanya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia walaupun beragam suku, budaya, agama, kemudian bahasa, kemudian cara pandang hidup. Nah, jadi di situ kita tetap memiliki persatuan Indonesia, yaitu memiliki rasa persatuan yang kuat, di mana walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua, seperti kata Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi seperti pembelajaran sebelumnya, perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu dari segi suku, agama, kemudian budaya, bahasa, dan lain sebagainya, itu tidak menghalangi untuk Indonesia kita harus selalu bersatu. Nah, di mana seperti pelajari bahwa salah satu dampak atau hasil yang diperoleh dari persatuan Indonesia, dari Indonesia bangsanya memiliki sifat persatuan Indonesia, yaitu adalah kemerdekaan yang diraih. Nah, jadi kemerdekaan Indonesia itu tidak akan diraih, tidak akan tercapai ketika bangsa kita tidak bersatu. Nah, jadi itulah makna dari persatuan Indonesia. Nah, kemudian kan di sini ditanya, apa yang terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Nah, menurut kamu apa yang akan terjadi?
Iya, nah salah satu yaitu adalah kebalikannya. Ketika dengan persatuan Indonesia kita mampu meraih kemerdekaan. Nah, jika dari dulunya bangsa Indonesia tidak memiliki rasa bersatu, maka kemerdekaan itu tidak akan pernah tercapai. Nah, bisa jadi sampai saat ini dan hari ini kita masih dijajah oleh bangsa lain. Nah, kemudian setelah kemerdekaan itu dicapai dengan rasa persatuan yang kuat, nah di saat ini juga kita harus terus melaksanakan persatuan Indonesia tersebut. Dengan cara apa? Ya seperti tadi, contohnya adalah tidak memilih-milih teman, kemudian tetap bersatu walaupun memiliki beragam budaya, agama, suku, dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh merasa itu menjadi penghalang kita untuk bersatu di Indonesia. Nah, jadi abang kakak, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai persatuan Indonesia. Nah, di sini ada teks, mari kita baca dulu, yaitu dengan judul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di luar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman yang lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Nah, perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Nah, pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda, aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami, pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam, sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Nah, begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa dari daerah lain. Semakin kaya dengan permainan bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, abang kakak, dari teks yang berjudul Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama, itu sebenarnya kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terutama kamu sebagai siswa yang memiliki banyak teman dengan berbeda suku. Nah, berbeda, kalau suku sudah berbeda berarti kan bahasanya juga berbeda, kebudayaannya berbeda, kemudian dari makanan tradisional, alat musik tradisionalnya, pakaian adatnya. Nah, jadi banyak perbedaan. Nah, tapi alhamdulillahnya kita berada di lingkungan yang memiliki satu agama. Iya. Nah, tapi di sini dicontohkan bahwa dia sekolah di SD Nusantara, atau mungkin seperti di sekeliling kita itu seperti SD negeri di mana sekolah umum tidak dikhususkan untuk satu agama. Nah, jadi di sini ceritakan kan bahwa mereka itu berasal dari agama, bahasa, kebiasaan, dan adat yang berbeda-beda. Nah, kemudian terutama juga di sini dikatakan warna kulit yang berbeda. Nah, apakah itu menghalangi mereka untuk bermain? Tidak. Justru dengan perbedaan itu mereka justru memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman yang menyenangkan. Nah, contohnya saja ketika mereka kedatangan teman baru yaitu si Yanes yang berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, yang awalnya mereka si Edo, Dayu, dan teman-teman tidak mengenal permainan rangku alu, karena datanglah si teman baru yaitu yang si Yanes, maka Yanes itu memperkenalkan permainan rangku alu kepada mereka. Jadi abang kakak, kamu pun jika memiliki teman yang berbeda warna kulit, kemudian berbeda suku, nah itu harus tetap berteman, tidak boleh
misal kamu suku Mandailing misalnya, kamu hanya mau berteman dengan suku Mandailing saja. Misalnya kamu suku Jawa, kamu tidak mau berteman dengan suku Batak. Nah, itu adalah sikap yang salah, benar. Nah, jadi ya kita Allah itu menciptakan berbagai macam suku bangsa itu agar apa? Agar kita saling mengenal dan menghargai perbedaan. Jadi ingat ya Bang Kakak, berbeda itu bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama, benar. Justru dengan adanya perbedaan itu membuat hidup kita menjadi lebih indah, benar. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita kami berbeda namun kami bekerja sama, bahwa perbedaan apapun itu tidak menghalangi kita sebagai bangsa Indonesia yang baik, maka tidak menghalangi kita untuk bekerja sama dan bersatu. Iya, jadi dalam kehidupan sehari-hari harus kamu terapkan, tidak boleh membenci apalagi memilih-milih teman. Nah, ketika itu terjadi berarti kamu tidak mencerminkan sikap persatuan Indonesia. Namun Miss Eka yakin kamu tidak seperti itu. Kamu pasti mampu menerapkan sila ketiga ini dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerakan tari indang. Nah, abang kakak, sudah tahukah kamu bahwa tari indang ini merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Barat? Iya, benar, dari Padang. Nah, kalau di pembelajaran di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 5, kamu sudah mempelajari salah satu tari berasal dari Sumatera Barat, yaitu tari piring. Kemudian ada tari payung. Nah, jadi salah satu tari yang kemudian berasal dari daerah tersebut, yaitu Sumatera Barat, yang juga terkenal yaitu adalah tari indang. Nah, tari indang ini biasanya ditarikan dengan berpasang-pasangan atau bisa juga dalam tarian kelompok. Nah, jadi abang kakak, di sini kita akan mempelajari gerakan tari indang. Nah, jadi harus diingat bahwa tari indang itu berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, abang kakak, di sini kita harus memahami dulu gerakannya bagaimana. Nah, seperti kamu lihat di sini, kamu mengambil posisi duduk. Nah, abang kakak, selagi Miss Eka menjelaskan seperti ini, kamu juga boleh ikut mempraktekkan ya. Nah, insya Allah Miss Eka akan memandu melalui video ini. Nah, kamu ambil posisi duduk bersila. Nah, di mana tangan kiri menumpu tangan kanan. Nah, jadi yang tegak itu adalah tangan kanan, kemudian yang menumpu itu adalah tangan kiri. Jadi tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Nah, membentuk sudut siku-siku atau seperti huruf L seperti pada gambar. Nah, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Nah, seperti biasa yang kamu gerakkan ketika agar berbunyi tuk. Nah, seperti itu. Jadi ibu jari dengan jari tangan kanan kamu yang kamu tumpukan di siku sebelah kiri, di tangan sebelah kiri itu kamu petik. Nah, seperti memetik jari. Nah, itu jadi mengeluarkan bunyi tuk. Nah, dilakukan bergantian selama 3 kali. Jadi dalam hitungan ketiga 1 2 3. Nah, kemudian dibalik. Tangan kanan diturunkan, kemudian tangan kiri di atas. Nah, hitungan ketiga juga dilakukan gerakan yang sama. Nah, gerakan yang kedua yaitu masih dengan duduk bersila, tangan kanan di depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Nah, jadi tangan kanan duduk bersila, tegak, kemudian agak membungkuk, tangan kanan kamu letakkan di depan badan, tangan kiri di belakang, jadi kamu menghadapnya ke hadap kiri. Tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Nah, kemudian kamu memukul lantai. Nah, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Nah, jadi ketika kamu menghadap ke kanan, kamu hitungan ketiga yaitu 1 2 3. Selanjutnya kamu berbalik ke hadap kanan, berarti tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Nah, hitung juga dengan 3 kali hitungan, yaitu 1 2 3. Nah, abang kakak, sebelumnya kalau kamu lihat pola lantainya, ini menggunakan pola lantai. Iya, benar. Nah, jadi jangan keliru ya antara vertikal dan horizontal. Ingat, Miss Eka sudah pernah menjelaskan bahwa pola lantai yang
lurus menyamping ke samping itu adalah pola lantai horizontal, sedangkan lurus ke belakang itu adalah vertikal. Jadi tari indang ini menggunakan pola lantai horizontal. Nah, masuk ke gerakan ketiga, tangan kiri ke depan. Nah, posisinya masih sama seperti tadi, duduk bersila, kemudian kali ini tangan kiri di depan memukul lantai, sedangkan tangan kanan di belakang. Nah, abang kakak jadi ini kebalikannya ya. Jadi tadi di gerakan yang kedua ketika dia tangan kanan di depan, tangan kiri ke belakang, kemudian sebaliknya di gerakan ketiga tangan kiri yang ke depan, kemudian tangan kanan yang ke belakang. Nah, jadi berkebalikan tapi dengan gerakan yang sama, yaitu memukul lantai. Nah, kemudian untuk gerakan yang keempat dan kelima itu kembali ke gerakan 2 dan gerakan 3. Nah, jadi di sini sudah masuk ke 5 tahap, tapi kamu sudah baru mempelajari 3 gerakan ya, yaitu gerakan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang keenam, nah masih dengan duduk bersila. Jadi nak, tari indang ini kamu lakukan dengan posisi duduk bersila. Posisi badan ke arah kanan, kamu menghadap kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Nah, jadi kan kamu menghadap ke kanan, duduk bersila, menghadap ke kanan, kemudian tangan kamu silangkan di atas paha sebelah kanan, di mana tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Nah, digerakkan selama 4 hitungan. Begitu juga yang ketujuh, sebaliknya, posisi badan menghadap ke kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Nah, kemudian bergantian tangannya, tangan kanan yang di bawah, tangan kiri yang di atas. Nah, digerakkan juga selama 4 hitungan. Nah, kalau kamu bingung, nanti insya Allah Miss Eka akan memberi di akhir atau Miss Eka buat terpisah, nanti Miss Eka akan memasukkan video tari indang dari YouTube, jadi kamu akan mempermudah mempelajari gerakan yang Miss Eka jelaskan. Nah, untuk gerakan ke-8 dan ke-9 itu hanya mengulang, yaitu mengulang gerakan ke-6 dan mengulang gerakan ke-7. Nah, sampai sini kamu sudah mempelajari 5 gerakan, yaitu dimana yang ke-4 dan ke-5 itu mengulang gerakan, kemudian yang tahap ke-8 dan 9 itu juga mengulang gerakan. Nah, untuk yang ke-10, nah masih sama seperti tadi, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha. Nah, digerakkan. Nah, jadi abang kakak sebenarnya ini gerakannya sama ya nak. Untuk yang ke-10 ini itu sama seperti gerakan yang ke-6. Begitu juga yang ke-11 itu sama dengan gerakan yang ke-7. Jadi kalau untuk gerakan yang ke-6 aja waktu menghadap kanan itu 4 hitungan, kemudian gerakan ke-7 menghadap ke kiri 4 hitungan, balik ke-8 menghadap ke kanan 4 hitungan, ke-9 menghadap ke kiri 4 hitungan, balik lagi gerakan ke-10 menghadap ke kanan 4 hitungan, dan yang ke-11 menghadap ke kiri 4 hitungan. Jadi sebenarnya di sini kamu hanya mempelajari 5 gerakan, yaitu hanya perlu 1, 2, 3, 6, dan 7. Nah, kemudian gerakan itu diulang-ulang kembali. Nah, insya Allah untuk memperdalam pengetahuan kamu mengenai gerakan tari indang, nantinya Miss Eka akan memasukkan link, yaitu untuk bisa kamu akses di YouTube, yaitu tari indang yang dipraktekkan oleh penarinya langsung. Nah, kita masuk ke materi bahasa Indonesia, yaitu dimana kita akan mempelajari mengenai pertempuran Ambarawa. Nah, jadi kalau di sebelumnya kita mempelajari tentang pertempuran Surabaya, nah hari ini kita akan mempelajari mengenai pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Nah, kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Nah, jadi di sini dilihat bahwa mereka itu mengkhianati. Jadi, yang awalnya mereka itu ingin membebaskan tawanan Belanda, tapi ternyata tawanan tersebut mereka beri senjata di mana untuk melawan Indonesia. Nah, disitulah maka pihak Indonesia itu merasa marah.
Nah, pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa. Nah, inilah salah satu ciri-ciri manusia yang munafik, yaitu ketika dia berjanji tapi tidak ditepati. Nah, alhamdulillahnya bukan dari negara kita, tetapi yaitu negara yang menjajah kita. Nah, jadi abang kakak mereka itu memang sudah berniat jahat dari awal. Jadi ketika padahal di antara pihak Indonesia dengan pihak mereka itu, pihak sekutu yang diboncengi oleh Netherlands tadi, nah mereka itu harusnya kan sudah menemukan kata sepakat untuk berdamai, namun mereka itu berkhianat, mengingkari janji. Jadi pada tanggal 12 Desember mereka kembali dan terjadilah pertempuran besar di Ambarawa. Nah, Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan terangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Nah, setelah bertempur 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Nah, kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, seperti yang dijelaskan di sebelumnya ya dalam ayat Al-Quran bahwa dimana kan Allah berfirman, ketika kita yaitu berperang atau dalam artian berjihad di jalan Allah dengan niat yang baik, maka Allah akan mempermudah segalanya gitu. Maka Allah akan insya Allah memuluskan jalan. Seperti yang Miss Eka juga pernah ceritakan ketika terjadi yang namanya perang pada masa Nabi dan Rasul, di mana umat Islam itu terus diserang oleh kaum Yahudi. Nah, jadi walaupun kalau secara dilihat dari kekuatan, kemudian dari senjata yang dimiliki, nah itu pasti sudah bisa dipastikan bahwa pihak umat muslim pada masa itu akan kalah. Nah, tapi kenapa bisa menang? Karena adanya bantuan dari Allah. Iya, itu tadi, ketika kita berperang dan berjihad di jalan Allah, maka Allah akan mempermudah segalanya, maka Allah akan menolong kita. Nah, insya Allah, ketika kita di pihak yang benar, kita tidak usah takut. Jadi ketika kita berada di pihak yang benar, insya Allah Allah akan melindungi kita. Nah, jadi begitu juga insya Allah berarti pada masa itu warga kita itu berjuang. Nah, dimanapun kan kita sudah dikhianati gitu ya, padahal kita adalah orang yang harusnya menepati janji. Karena orang yang mengingkari janji itu adalah salah satu ciri tanda-tanda orang yang munafik. Nah, jadi alhamdulillah bangsa kita tidak seperti itu, hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan, yaitu pada tanggal 15 Desember. Nah, jadi alhamdulillah tanggal 15 Desember itu sekarangnya diperingati menjadi Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, abang kakak, dari cerita yang baru saja kita baca, di sini ada latihan. Nah, di sini ada satu soal. Kamu diminta untuk buatlah kesimpulan dari cerita di atas yang mengandung unsur adik simbah. Nah, masih ingat kan? Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi di pembelajaran sebelumnya kamu membuat peta pikiran. Nah, di sini kamu tidak diminta untuk membuat peta pikiran. Kamu hanya meminta satu cerita, yaitu yang mengandung unsur adik simba berdasarkan cerita pertempuran Ambarawa. Nah, jadi di situ kamu bisa menjelaskan apa yang terjadi, di mana, kemudian kapan, siapa saja tokoh yang ada di dalamnya, mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana pertempuran itu terjadi. Nah, silahkan kamu kerjakan di buku latihan kamu. Selanjutnya kita masuk ke materi IPA. Nah, hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Nah, Miss Eka yakin pasti sebagian besar dari kamu itu sudah pernah mengetahui atau bahkan melihat walaupun melalui televisi ataupun majalah, yaitu hewan hiena. Nah, hewan hiena ini adalah ternyata hewan yang paling pintar di dunia.
Nah, apabila ada anggapan bahwa simpanse, nah simpanse itu termasuk seperti jenis kera ya nak, anjing atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini. Nah, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Nah, jadi itu bukan salah ya nak, hanya saja kurang tepat. Nah, ternyata menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi ini adalah hiena. Nah, Dr. Sarah Benson Amram dari University of Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Wow, Masya Allah. Nah, jadi Allah menganugerahkan dia kepintaran atau kelebihan yang khusus dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Nah, dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan beberapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Masya Allah. Nah, ungkap Sarah seperti yang dikutip di Telegraph tanggal 9 bulan 9. Nah, dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Nah, di sini dikatakan bahwa hiena lebih kreatif dibandingkan hewan lainnya. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Nah, selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, jadi dari sini ternyata hiena ini dikatakan bahwa adalah hewan yang paling pintar di dunia. Masya Allah. Nah, tapi tetap ya abang kakak bahwa manusia kita itu tetap memiliki kelebihan. Walaupun ada hewan paling pintar di dunia, yaitu di kalangan hewan, tapi Allah menganugerahkan manusia yaitu akal dan pikiran. Jadi bukan berarti hewan ini bisa mengalahkan manusia, tidak. Hanya saja di kalangan hewan, hiena ini adalah termasuk hewan yang paling pintar. Nah, kemudian di sini juga latihan ada 2 soal di mata pelajaran IPA. Nah, di sini setelah kamu membaca teks, silakan kamu jawab. Nah, pertanyaan pertama, nah bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya, sudah Miss Eka baca juga. Kemudian soal yang kedua, nah apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Nah, tadi juga sudah Miss Eka baca. Nah, silahkan kamu jawab 2 soal tersebut, kamu kerjakan di buku latihan tematika. Nah, materi yang terakhir yaitu kita akan mempelajari cara hewan beradaptasi. Nah, tadi hiena itu juga kan sudah termasuk bagaimana cara dia beradaptasi ya nak, cara dia bertahan hidup di lingkungannya. Nah, ternyata banyak cara hewan beradaptasi. Nah, jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari yang ada hydrofit, xerofit, itu merupakan habitat atau tempat hidup hewan. Nah, tempat hidup tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara hewan beradaptasi. Nah, yang pertama ada namanya kamuflase. Nah, jadi ada hewan-hewan yang melakukan kamuflase untuk beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu contohnya adalah belalang sembah. Nah, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, jadi belalang itu kan warnanya hijau seperti daun ya abang kakak. Nah, jadi cara dia beradaptasi juga cara dia melindungi diri, menyesuaikan diri dia dengan tempat tinggalnya, yaitu adalah dengan menempel pada daun. Nah, jadi dengan warna yang hijau sama seperti daun, itu akan menyamarkan dia ketika dia berlindung dari yang ingin memangsanya. Nah, ini juga misalnya mau mengingatkan nih kamu yang suka mencari-cari atau menangkap belalang kalau kita lagi sekolah, yaitu di lapangan. Nah, abang kakak, mereka itu kan punya tempat hidup sendiri. Nah, kita juga punya tempat hidup sendiri. Coba kamu bayangkan ketika kamu lagi enak bermain, beraktivitas, ketika kamu lagi menjalani kehidupan kamu, tiba-tiba ada yang menangkap kamu, mengurung kamu, atau bahkan menyakiti kamu. Apa yang kamu rasakan? Pasti kamu akan marah, sedih, kecewa. Nah, jadi begitu juga dengan hewan. Jadi kamu tidak boleh
menangkap hewan sembarangan, apalagi sampai menyakitinya. Yang pernah Miss Eka tahu tuh, bahkan ada yang sampai memutuskan kakinya, nanti mengurung si belalang itu di dalam kota atau bahkan di dalam plastik. Nah, itu kamu menyiksa. Kenapa? Karena memang tempat tinggalnya belalang itu tadi memang di lingkungan kita, yaitu di tumbuh-tumbuhan, di rumput dan di daun. Jadi bukan di dalam plastik, apalagi di dalam kota. Nah, jadi dari sini kamu Miss Eka minta untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Karena kenapa? Karena kamu termasuk menzoliminya. Jadi tidak boleh ya abang kakak. Kamu cukup ketika kamu mengagumi si belalang tersebut misalnya. Nah, kamu hanya perlu melihat-lihat saja gitu. Atau kamu lihat ketika dia sedang berada di lingkungan sekitar kita, tapi tidak menangkap apalagi menyakiti. Nah, itulah kamuflase. Yang kedua itu ada namanya mimikri. Nah, di sini contohnya adalah bunglon. Nah, kamu tahu bunglon? Iya, Miss Eka yakin pasti kamu semuanya, hampir semuanya atau bahkan semuanya Miss Eka yakin kamu tahu bunglon. Nah, jadi bunglon ini adalah salah satu jenis reptil. Nah, bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Nah, perubahan warna ini disebut bunglon, membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Nah, sama seperti belalang, begitu juga dengan bunglon. Nah, ketika dimana bunglon itu hinggap, maka dia akan berubah warna seperti yang dihinggapinya. Ketika dia hinggap di daun, warna dia akan hijau. Ketika dia hinggap di batang pohon, warna dia akan berubah menjadi kecoklatan. Untuk apa? Nah, itu adalah salah satu cara hewan tersebut, bunglon, beradaptasi dan melindungi dirinya dari predator atau dari pemangsa. Jadi ketika ada musuh yang ingin menyakitinya, nah musuh itu akan terkecoh karena antara si bunglon dengan warna si bunglon dengan warna tempat ia berada itu sama. Nah, itulah yang kedua, ada mimikri. Yang ketiga ada autotomi, yaitu melepas bagian tubuh. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya nak, cicak. Nah, jadi cicak cara beradaptasi yaitu dengan cara melepaskan bagian tubuh, yaitu ekor. Jadi bahkan kalau kamu pernah memegang cicak kemudian ekornya lepas, nah apakah cicak itu akan mati? Tidak. Jadi cicak itu tetap hidup. Nah, itulah cara dia, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada cicak. Jadi namanya adalah autotomi. Nah, untuk melindungi dirinya, cicak itu dan kadal melepaskan ekornya. Nah, cara inilah disebut dengan autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Jadi bukan berarti ketika dia sudah putus, cicak itu akan selamanya buntung. Tidak ya nak. Jadi ekor itu akan tumbuh lagi. Nah, jadi ketika dia tertangkap di bagian ekor, kemudian dia akan melepaskan ekornya, kemudian dia akan kabur dari yang memangsa atau predatornya. Jadi itulah cara cicak beradaptasi atau melindungi diri. Yang terakhir ada namanya menggulungkan diri. Nah, contoh hewannya adalah terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral atau lingkaran ya. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, kalau kamu tahu atau yang sering kita bilang itu kaki seribu. Nah, ketika kamu sentuh dia akan menggulungkan dirinya. Kenapa? Itu termasuk cara dia beradaptasi dan melindungi dirinya dari pemangsa. Atau bahkan pun ketika kamu menyentuhnya, ketika dia merasa terancam, dia akan berubah dengan menggulungkan dirinya. Nah, jadi cara berhewan beradaptasi itu ada 4 ya. Kamu harus ingat, yang pertama kamuflase atau penyamaran. Kedua yaitu ada mimikri dengan merubah warna kulit. Ketiga ada autotomi, yaitu melepas bagian tubuh. Dan yang keempat ada menggulungkan diri. Nah, itulah cara-cara hewan beradaptasi dan melindungi dirinya. Nah, di sini ada latihan yang ketiga, di mana kamu diminta untuk mencari info, mempelajari dan mencari info mengenai 3 hewan tersebut. Nah, ini yaitu mengenai cara beradaptasi. Nah, ayo sekarang kamu cari tahu bagaimana hewan tersebut menyesuaikan diri. Nah, ada cumi-cumi, ada walang sangit, ada siput. Nah, jadi abang kakak, kamu boleh mencari jawaban dari soal ini, boleh menggunakan buku pelajaran yang lain, kemudian kamu juga boleh mencarinya di internet. Jadi silahkan kamu cari bagaimana cara cumi-cumi itu beradaptasi, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu beradaptasi. Begitu juga dengan walang sangit, begitu juga dengan siput. Nah, jadi untuk di materi ini kamu memiliki 3 tugas ya.
yaitu tadi ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, yaitu ada 2 soal. Jadi ada 3 latihan, silahkan kamu kerjakan di buku latihan tematik kamu. Nah, abang kakak misalnya mau mengingatkan kembali, ketika kamu diberi latihan jangan mengeluh. Iya, insya Allah kerjakanlah latihan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan hati, agar ilmu yang kamu berikan juga bermanfaat dan berkah untuk kamu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah mempelajari banyak hal ya. Nah, ayo kita simpulkan dulu. Dari mulai cara hewan beradaptasi, kemudian kita mempelajari tentang bahwa fakta Hena itu adalah hewan terpintar di dunia. Kemudian kita juga mempelajari membuat kesimpulan yang menggunakan adik Simba. Kemudian kita juga mempelajari tentang perang Ambarawa. Jadi abang kakak, nah yang terakhir yang Miss Eka kelupaan, kita juga mempelajari mengenai bagaimana bahwa perbedaan itu tidak menghalangi persatuan dan bekerja sama. Nah, jadi insya Allah ilmu yang Miss Eka sampaikan melalui video ini itu bermanfaat. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih karena kamu sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi. Nah, terima kasih untuk dengan selalu semangat mengikuti pembelajaran yang Miss Eka berikan dan guru-guru lain berikan setiap harinya. Nah, abang kakak Miss Eka mengingatkan ibadah harian kamu jangan lupa dan jangan tinggal, seperti sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah duhanya, kemudian murojaah hafalan. Kemudian juga Miss Eka mengingatkan agar kamu tidak melupakan untuk membaca Al-Quran dan juga untuk membaca tilawati kamu. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga ilmu pelajaran kita hari ini menyenangkan, ilmunya bermanfaat buat kamu dan diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Nah, kita akhiri pertemuan di pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Tetap semangat ya abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.